Di balik sejarah yang terlupakan, ada sebuah warisan yang tak bisa dipilih. Dedi Mulyadi, seorang tokoh yang biasa, mendapati dirinya terperangkap dalam takdir yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ketika sebuah keris legendaris yang terbungkus misteri diberikan padanya, ia tak hanya mewarisi pusaka, ia mewarisi pertarungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Di tengah bayang-bayang masa lalu, sebuah kekuatan gelap yang telah lama terkubur bangkit kembali, bertekad merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Tapi di saat itulah, sebuah kekuatan yang lebih besar akan menguji Dedi, mempertanyakan, apakah ia siap menjadi penjaga warisan leluhur, atau akan terhanyut oleh gelapnya sejarah yang tak terungkap? Langit malam di Subang tidak pernah benar-benar gelap. Meskipun lampu kota tidak banyak, tapi sinar bulan seakan selalu bersikeras menerobos kabut tipis yang menggantung di pucuk-pucuk pohon. Di dalam rumah kayu bergaya kolonial yang telah direstorasi secara apik, Dedi Mulyadi duduk diam di beranda. Matanya menatap kosong ke arah hutan kecil yang mengelilingi pekarangan belakang. Ia tidak sedang menikmati suasana malam, melainkan terjebak dalam keheningan yang mengganggu. Sudah 7 malam berturut-turut, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena tubuhnya gelisah, tapi karena mimpi yang selalu datang dengan pola yang sama, seperti potongan sandi dari masa silam. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di kaki sebuah gunung yang tertutup kabut putih pekat. Dari kejauhan, seekor harimau putih duduk diam di atas batu besar. Tak mengaum, tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang dalam. Dedi bisa merasakan bahwa hewan itu bukanlah binatang biasa. Ada kesadaran lain yang bersemayam di balik sorot matanya, seperti seorang raja tua yang menanti pewarisnya datang menjemput takdir. Mimpi itu berulang, tak berubah sedikit pun, seperti cuplikan film yang diputar ulang. Dedi mulai mencatat setiap detail yang ia ingat, warna langit, suara angin, bau tanah basah, bahkan percikan kabut yang membasahi wajahnya dalam mimpi. Semakin ia perhatikan, semakin kuat perasaan bahwa ini bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan di balik penglihatan itu, semacam panggilan dari dunia yang telah lama dilupakan manusia. Di pagi ketujuh, saat burung-burung masih mengendap di balik dahan, Dedi terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi tengkuknya, meskipun suhu udara luar menggigit. Namun yang membuatnya menggigil bukan dingin, melainkan sesuatu yang ia temukan di bawah bantalnya. Selai bulu putih, panjang dan halus seperti milik seekor harimau. Ia tidak memiliki hewan peliharaan. Tidak ada pintu yang terbuka. Tapi bulu itu ada di sana, nyata, dingin, dan terasa hidup. Saat itu, tanpa perlu penjelasan logis, Dedi tahu, ia harus mencari asal-usul mimpi itu. Karena ini bukan sekadar penglihatan. Ini adalah panggilan. Hari itu, Dedi menghadiri undangan dari sebuah komunitas budaya di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Acara itu rutin digelar untuk melestarikan seni Sunda, dan Dedi, sebagai figur yang dikenal peduli budaya, tidak pernah menolak undangan semacam itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Begitu kakinya menginjak tanah berbatu di area ritual, aroma dupa dan tanah basah langsung menyeruak, membuatnya limbung. Seperti ditarik ke dalam kabut ingatan yang tidak ia miliki, tapi entah bagaimana terasa familiar. Salah satu panitia menyambutnya dan mengarahkan ke sebuah bel bambu di tengah hutan kecil. Di sana, duduk seorang pria tua yang tidak ada dalam daftar tamu. Ia mengenakan jubah hitam panjang dan topi anyaman berwarna gading yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya keriput, tapi mencengkeram tongkat kayu tua dengan ukiran macan di ujungnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Sempana. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Ia seolah muncul begitu saja di tengah acara. Ki Sempana menatap Dedi lama, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu, dengan suara parau namun penuh wibawa, ia mulai berbicara tentang jalur putih. Sebuah jalur gaib yang tidak bisa dilalui oleh semua orang. Hanya mereka yang darahnya masih terhubung dengan para leluhur dari kerajaan Pajajaran. Jalur itu, menurutnya, adalah jalur menuju pemahaman sejati akan warisan roh tanah Sunda, bukan sekadar budaya, tapi kekuatan spiritual yang menjaga keseimbangan dunia gaib dan dunia nyata. Dedi tak berkata apa-apa, namun pikirannya berputar cepat. Ia tidak pernah menceritakan mimpi tentang harimau putih pada siapapun, apalagi soal bulu putih yang ia temukan pagi tadi. Tapi Ki Sempana seolah tahu.
Matanya menyipit saat berkata bahwa sang penjaga sedang menunggu, dan keris itu akan kembali saat waktunya tepat. Dalam keheningan sore yang merambat cepat, Ki Sempana merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah batu kecil berwarna keperakan dengan ukiran kepala harimau. Batu itu ia letakkan di telapak tangan Dedi, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Seketika itu juga, Dedi merasa ada sesuatu yang berpindah ke tubuhnya. Bukan panas, bukan dingin, melainkan gelombang gema yang mengalir dari tulang hingga ke ubun-ubun. Sebuah panggilan dari masa lalu, yang kini mengikatnya dengan rantai tak kasat mata. Malam itu, saat Dedi kembali ke rumahnya, bulan purnama tampak lebih besar dari biasanya. Dan di kejauhan, dari balik kabut di antara pohon-pohon tinggi, ia melihat bayangan harimau putih berdiri diam. Tidak mengganggu, tidak mendekat, hanya menunggu. Dan Dedi tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Ia telah melangkah ke dalam jalur yang tak semua manusia bisa lewati. Jalur yang akan membawanya pada pertemuan yang bisa mengubah takdir tanah Sunda untuk selamanya. Rara Sekar bukanlah nama asing bagi masyarakat adat di sekitar Priangan. Meski usianya baru 20-an, kehadirannya sering dihubungkan dengan kejadian-kejadian aneh. Ia bukan dukun, bukan pula penari tradisional, namun tubuhnya kerap menjadi medium bagi roh-roh leluhur yang ingin menyampaikan sesuatu. Di setiap perayaan adat yang sakral, suaranya berubah, matanya kosong, dan kata-katanya tak lagi milik zaman ini. Ia berbicara dalam bahasa Sunda kuno yang hanya dimengerti segelintir orang tua. Dedi mengunjungi Rara pada sore yang lembab saat kabut turun lebih cepat dari biasanya. Rumah Rara terletak di pinggiran hutan, dibangun dari bilik bambu dan atap ijuk, seolah enggan menyentuh modernitas. Namun aura yang menyelimutinya tidak bisa diabaikan. Seolah ada dua dunia yang bertumpuk di tempat itu. Satu yang terlihat, dan satu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Rara menyambutnya dengan tatapan kosong. Namun sesaat setelah Dedi melangkah masuk ke dalam rumah, tubuh gadis itu mendadak kaku. Matanya terbalik, dan suara berkeluar dari mulut mungilnya. Bukan suara seorang gadis muda, tapi suara perempuan tua yang datang dari kedalaman waktu. Tanpa sapaan, tanpa perkenalan, sosok yang merasuki Rara langsung menyebut satu nama yang membuat jantung Dedi berdegup keras, Prabu Siliwangi. Lalu menyusul satu kalimat lagi, patah-patah dan menggema. Keris itu ditanam dalam ingatan, bukan dalam tanah, hanya pewaris yang bisa menggali. Dan kemudian nama itu disebut keris macan putih. Sebilah pusaka yang diyakini telah lenyap sejak ratusan tahun lalu, konon hanya muncul bila dunia dalam keadaan genting. Menurut kisah lama, keris itu bukan sekadar senjata, melainkan jembatan. Sebuah pemicu antara dua zaman, dua dunia, dua kekuatan. Rara terjatuh, berkeringat, dan tak sadar selama beberapa saat setelah kerasukan itu. Tapi bagi Dedi, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Ia kini tahu bahwa mimpi-mimpinya, pertemuan dengan Ki Sempana, dan kini pesan dari Rara Sekar, semuanya adalah bagian dari pola yang telah ditentukan. Dan ia sadar, waktu semakin sempit. Ritual itu dilaksanakan tepat saat bulan purnama mencapai titik tertinggi di langit. Ki Sempana sudah menunggu di sebuah tempat yang tak tertera di peta. Sebuah tanah datar di tengah hutan larang, yang konon hanya bisa ditemukan jika diperbolehkan oleh penjaganya. Dedi berjalan mengikuti aroma kemenyan dan suara lonceng kecil yang digantung di cabang-cabang pohon. Udara di sekitarnya menggigil, meskipun tak ada angin. Waktu seakan mengambang. Ki Sempana telah mempersiapkan segalanya. Lingkaran dari abu hitam mengelilingi tikar pandan, di mana Dedi diminta duduk bersila. Di tengah lingkaran, sebuah mangkuk tanah liat diisi air dari 7 sumber mata air, dengan selai bulu harimau putih mengapung di atasnya. Ki Sempana memulai doa dalam bahasa Sunda yang terdengar lebih mirip nyanyian purba. Semakin lama, dunia sekitar mulai berubah. Pepohonan bergetar meskipun angin tak bertiup. Suara burung malam lenyap, digantikan oleh denting halus seperti suara gamelan dari kejauhan. Dedi merasa tubuhnya ringan, dan matanya perlahan memudar dalam pandangan. Ia tidak pingsan, tapi juga tidak sepenuhnya sadar. Seperti ditarik dari tubuhnya sendiri oleh tangan-tangan tak terlihat. Dalam sekejap, ia menemukan dirinya berdiri di tanah asing. Langit di atasnya gelap kebiruan,
dengan cahaya kehijauan yang menyelimuti tanah seperti kabut. Tidak ada tanda-tanda zaman modern, tidak ada kabel listrik, tidak ada suara mesin. Hanya hamparan hutan, batu-batu besar berlumut, dan di kejauhan berdiri megah sebuah istana yang tidak tampak nyata. Gerbangnya menjulang tinggi, dilapisi ornamen ukiran harimau dan bunga teratai. Dan dari dalam, suara gamelan mengalun sendu, namun menenangkan. Dedi berjalan pelan, seolah tubuhnya digerakkan oleh naluri yang bukan miliknya. Setiap langkah seperti menggema dalam tanah. Ia merasa dilihat, dinilai, ditimbang oleh mata-mata tak kasat mata yang bersembunyi di balik pepohonan dan kabut. Namun tidak ada rasa takut. Hanya keyakinan bahwa ia sedang menuju kepada sesuatu yang telah ditakdirkan dan tidak bisa dihindari. Ketika ia akhirnya mencapai pelataran istana, bayangan sosok-sosok berjubah muncul perlahan dari balik kabut. Mereka tidak berbicara, tidak mendekat, hanya berdiri dengan kepala tertunduk, memberi jalan. Dan di ujung tangga besar, duduk sosok megah, berjubah emas dan berselendang bulu harimau. Matanya bersinar lembut, namun tajam, menembus hingga ke dasar jiwa. Itulah saat Dedi Mulyadi menyadari. Ia telah tiba di hadapan Prabu Siliwangi. Dan pertemuan itu, meski tanpa sepadakala pun, telah menggetarkan dunia di seberang garis yang memisahkan dunia nyata dan gaib. Dedi berdiri membisu di hadapan sosok megah itu. Prabu Siliwangi, dengan mata yang tenang seperti samudera dan wibawa yang menyatu dengan alam semesta, tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan kehadiran. Seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dedi merasa tubuhnya menjadi ringan, tapi pikirannya justru penuh. Penuh tanya, penuh perasaan, penuh ingatan yang bukan miliknya. Lalu sesuatu terjadi. Bayangan kabur mulai berputar di sekelilingnya, seperti layar-layar tipis yang menayangkan fragmen masa lalu. Ia melihat peperangan berdarah, perundingan rahasia, dan wajah-wajah keturunan raja yang menghilang di telan zaman. Di antara semua itu, tampak satu pusaka yang muncul berulang kali. Keris macan putih. Keris itu bukan sekadar senjata, melainkan lambang kesinambungan, kekuatan tak kasat mata yang menjaga garis warisan dari kehancuran dunia. Prabu Siliwangi tak memberi pilihan. Tidak ada tawaran. Tidak ada pertanyaan. Ini bukan tugas yang bisa ditolak, karena sejak awal semesta telah menulis nama Dedi dalam skenario takdir ini. Maka ketika tangan raja tua itu terulur, dan sebilah keris yang tampak biasa disodorkan ke arah Dedi, ada rasa takut yang muncul, bukan takut akan pusakanya, tapi takut akan beban yang mengikutinya. Keris macan putih tampak sederhana. Bilahnya tidak bersinar. Tidak pula berhiaskan batu permata. Namun begitu Dedi menyentuh gagangnya, seolah isi bumi bergetar. Ia merasa aliran panas menyusup ke dalam pembuluh darahnya. Ia melihat kilatan cahaya dan suara-suara samar dari para leluhur yang telah lama tidur. Di saat itu, ia sadar ia telah berubah. Bukan menjadi seseorang yang lebih hebat, tapi menjadi seseorang yang harus mempertanggungjawabkan garis darah dan sejarah yang selama ini terlupakan. Prabu Siliwangi kemudian memutar tubuhnya, melangkah perlahan ke arah kabut, tanpa kata perpisahan, tanpa arahan. Karena warisan sejati tidak datang dengan buku panduan. Ia datang sebagai ujian, apakah akan disalahgunakan, diabaikan, atau diperjuangkan dengan hati. Dedi terbangun di tengah lingkaran ritual dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara malam menusuk tulang. Ki Sempana menatapnya dengan sorot mata penuh takjub, seolah melihat makhluk yang baru kembali dari dunia lain. Di tangan Dedi, keris itu nyata. Ia memegangnya dengan gentar. Bilahnya dingin, namun terasa hidup. Seolah bernafas. Namun sejak saat itu, Dedi menyadari bahwa dunia di sekelilingnya mulai berubah. Ia mulai mendengar suara-suara yang tak berasal dari mulut manusia. Kadangkala di tempat sunyi, ia melihat bayangan bergerak seolah mengawasinya. Pintu rumah berderit pelan saat malam, meski tak ada angin. Lampu-lampu padam dengan sendirinya, dan embusan angin membawa bisikan yang menyebut namanya. Ia mencoba bersikap tenang, tapi batinnya tahu, keris itu bukan sekadar simbol, ia adalah pemicu. Pemicu bagi hal-hal yang selama ini tersembunyi di balik tirai realita. Di suatu malam yang sunyi, ketika Dedi merenung di pendopo rumahnya yang sepi, ia melihat seekor macan putih di ujung halaman. Binatang itu tidak menyerang, tidak bergerak.
hanya berdiri menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh makna. Lalu perlahan-lahan, sosoknya memudar menjadi kabut dan lenyap. Sejak malam itu, Dedi mulai mengalami penglihatan-penglihatan aneh. Ia melihat orang-orang dari zaman lama berjalan melewati jalan modern. Ia mendengar dentingan gamelan dari balik dinding rumah. Dan yang lebih mengejutkan, ia mulai memahami bahasa yang tak pernah ia pelajari sebelumnya, bahasa para leluhur. Namun dengan datangnya kekuatan, datang pula gangguan. Orang-orang di sekelilingnya mulai berubah. Beberapa menjauh tanpa sebab. Beberapa lainnya mendadak bersikap curiga. Bahkan orang-orang yang sebelumnya dekat, seperti rekan politik dan sahabat karib, mulai berbicara dengan nada sumbang di belakangnya. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakannya. Dedi bukan lagi manusia biasa. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang belum memperlihatkan wajahnya, namun terasa semakin dekat. Karena di balik warisan keris macan putih, ada sejarah yang belum selesai. Dan siapapun yang memegangnya, akan dipaksa untuk menghadapinya. Malam demi malam, Dedi terus dihantui oleh sosok-sosok masa silam. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperlihatkan potongan sejarah yang selama ini terkubur dalam diam. Salah satu sosok yang paling sering muncul adalah seorang pria berjubah kelabu, dengan sorot mata muram dan luka besar di dadanya. Ia tak pernah bicara, hanya menunjuk ke arah selatan, ke lembah di mana dulu berdiri sebuah kerajaan kecil yang kini tak ada lagi dalam peta maupun buku sejarah. Ki Sempana kemudian memberitahu Dedi tentang Paseban Watu Leungit, tempat di mana leluhur yang dikhianati oleh darahnya sendiri dikuburkan dalam ritual penguncian abadi. Konon, leluhur Dedi yang satu ini adalah seorang pangeran yang mengkhianati Prabu Siliwangi dan mencoba mengambil pusaka macan putih demi kepentingan pribadi. Namun keris itu menolak, dan dalam amarahnya, sang Prabu mengunci darah pengkhianat itu dalam tanah, menghapus namanya dari silsilah kerajaan. Tapi tidak semua warisan bisa dibungkam selamanya. Dedi menyadari, apa yang ia alami bukan hanya warisan kebaikan, tetapi juga bagian dari dosa masa lalu yang belum ditebus. Keturunan dari pangeran pengkhianat itu masih hidup, tersembunyi, dan menunggu waktu untuk merebut kembali apa yang mereka anggap hak mereka. Dan malam itu, mimpi Dedi memperlihatkan wajah lelaki berkulit pucat, bermata merah menyala, berdiri di balik bayang-bayang hutan. Lelaki itu tersenyum, memanggilnya dengan nama lain. Kau bukan pewaris, kau hanya wadah. Itulah saat Dedi sadar, bukan hanya para leluhur yang bangkit, tapi juga kutukan. Sore itu langit mendung tanpa hujan. Udara terasa lebih berat, seolah mengandung amarah yang tidak kasat mata. Di desa yang tak jauh dari Gunung Padang, seorang pria berambut panjang dan mata cekung berjalan di atas tanah kering tanpa meninggalkan jejak. Namanya Abah Rengga, seorang dukun hitam yang selama puluhan tahun dipercaya menjadi penjaga ilmu-ilmu terlarang dari garis keturunan pangeran terbuang. Abah Rengga tahu, keris macan putih telah kembali. Ia bisa merasakannya dalam tulang, dalam nyeri di dadanya yang tak pernah sembuh sejak ia mencoba menyatu dengan pusaka gaib milik Raja Siluman Hutan. Ia telah bersiap seumur hidup untuk momen ini. Menunggu saat ketika pemegang pusaka akan muncul, agar ia bisa menantangnya, merebut keris itu, dan mengembalikan kejayaan pada garis keturunan yang telah dicoret dari sejarah. Di tengah ritual di Gua Berbatu, Abah Rengga memanggil roh-roh lama, para korban perang, makhluk penjaga hutan, dan entitas yang hanya dikenal dengan nama-nama tua yang tak boleh disebut sembarangan. Ia menanam sesajen dari darah ayam cemani dan bunga bangkai. Dalam api kecil, ia melihat wajah Dedi. Ia tersenyum. Sudah saatnya sang pewaris dipertemukan dengan pewaris bayangan. Bisiknya lirih. Dan sejak malam itu, gangguan terhadap Dedi menjadi lebih nyata. Bayang-bayang mengikuti kemanapun ia pergi. Langit sering berwarna merah, darah menjelang petang. Orang-orang yang ia temui mengaku bermimpi buruk tentang pria tua bermata hitam yang membisikkan mantra kematian. Ki Sempana memperingatkan Dedi bahwa waktu pertempuran sudah dekat. Dan ini bukan pertempuran politik, bukan pertempuran ideologi. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang telah tertunda ratusan tahun. Keris macan putih mulai memanas di dalam sarungnya, seolah ikut gelisah. Dedi tahu, ia tak bisa mundur. Karena siapapun yang memegang pusaka ini akan menjadi bagian dari medan laga, dunia nyata dan gaib menyatu dalam satu garis perang yang tak terlihat.
Dan dalam kegelapan malam itu, suara gamelan dari dunia lain mulai terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih gila, seperti irama perang yang memanggil roh-roh tua untuk bangkit. Langit malam di sekitar Gunung Padang seperti robek. Bintang-bintang lenyap di telan kabut tebal yang tak alami. Di puncak bukit sunyi, Dedi berdiri sendirian. Di balik punggungnya, hanya sepi. Di hadapannya, bayangan mulai membentuk tubuh. Tubuh itu adalah Abah Rengga, tapi lebih dari itu. Sosoknya telah berubah. Mata merah menyala, kulitnya pucat seperti arang putih, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan ribuan arwah. Darahmu adalah darah pengkhianat, tapi keris itu tetap memilihmu. Suara itu memecah udara seperti cambuk. Tapi Dedi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam keris yang perlahan-lahan bersinar, bukan dengan cahaya biasa, tapi dengan kilau putih kuningan yang seolah ditenagai oleh cahaya bulan penuh dan kekuatan leluhur yang telah kembali dari tidur panjang. Pertarungan itu bukan seperti yang dibayangkan manusia. Tidak ada tebasan nyata, tidak ada benturan fisik. Tapi dentingnya menggema di setiap sudut dunia gaib. Setiap kali Dedi mengayunkan kerisnya, udara di sekeliling bergemuruh, seperti suara gong raksasa yang membelah alam kasat mata. Abah Rengga melontarkan energi hitam yang menjelma sebagai bayangan menyeramkan, seperti tubuh manusia yang meleleh, mencakar, menerkam, merobek. Namun keris macan putih menolak dikotori. Setiap kali kekuatan kegelapan menyentuh bilahnya, kilatan cahaya menelan semua bayangan hingga lenyap jadi debu. Tubuh Dedi mulai terluka, bukan oleh serangan, tetapi oleh beratnya menjaga keseimbangan dua alam. Darah menetes dari matanya, bukan air mata. Tapi ia tidak menyerah, karena dalam gemetar tubuhnya, ia merasa para leluhur berdiri di belakangnya, Prabu Siliwangi, para panglima hutan, bahkan wajah-wajah dari sejarah yang tak dikenal tapi memiliki darah yang sama. Abah Rengga meraung. Kau bukan siapa-siapa tanpa keris itu. Tapi keris itu justru menyatu sepenuhnya. Dan Dedi tidak lagi hanya memegang pusaka. Ia adalah pusaka itu. Ia adalah perpanjangan tangan sejarah yang tidak ingin dilupakan. Dengan satu ayunan yang terakhir, dunia seolah terbelah. Cahaya putih meledak dari bilah keris, melahap seluruh kabut dan tubuh Abah Rengga berserak menjadi abu yang terbang tinggi ke langit, kemudian hilang dalam diam. Lalu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tenang, tapi sakral. Tanah di bawah kaki Dedi kembali hidup, seolah bumi merestui keberadaannya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Dedi kembali ke kehidupan nyatanya. Tapi segalanya telah berubah. Orang-orang menatapnya dengan hormat yang berbeda. Tak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas bukit, tapi mereka bisa merasakan aura lain dari dirinya. Seolah waktu telah menambahkan lapisan sejarah di dalam tatapannya. Ki Sempana berpamitan. Tugas saya selesai, katanya sebelum menghilang ke hutan dengan tenang, membawa serta rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah melihat wajah leluhur secara langsung. Nyi Arimbi tetap tinggal, menjadi penjaga antara dunia nyata dan dunia halus, sekaligus saksi bahwa di masa modern ini, masih ada mereka yang mampu menyeimbangkan dua kutub alam, warisan dan tanggung jawab. Keris macan putih tidak disembunyikan, tapi juga tidak dipamerkan. Ia disimpan dalam ruang doa, bukan sebagai barang pusaka, tapi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah apa yang terlihat, tapi apa yang dipikul tanpa keluh. Dedi sendiri melanjutkan jalannya sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemimpin, tapi kini dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia menjadi lebih hening, lebih peka terhadap getar-getar bumi, lebih mampu membaca tanda-tanda alam yang selama ini diabaikan manusia modern. Dan pada suatu malam di bulan purnama, ketika angin berhembus lembut dari arah gunung, ia mendengar suara Prabu Siliwangi kembali. Bukan sebagai perintah, tapi sebagai bisikan lembut. Warisan bukan hanya darah, tapi pilihan untuk menjaga yang tak bisa dilihat oleh mata. Dedi tersenyum pelan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi untuk malam ini, bumi telah damai. Dan keris macan putih tetap menyala tenang di tengah keheningan. Pertarungan yang dimulai di malam yang penuh kabut itu tidak hanya mengubah Dedi, tapi juga mengubah dunia di sekelilingnya. Ketika keris macan putih beradu dengan kekuatan gelap yang terpendam berabad lamanya, rahasia-rahasia masa lalu mulai terungkap, dan Dedi menemukan bahwa ia bukan sekadar pewaris pusaka. Ia adalah penghubung antara dua dunia yang tak kasat mata. Dengan setiap langkahnya,
Ia menjadi bagian dari takdir yang lebih besar, di mana bukan hanya darah yang menentukan, tetapi juga pilihan. Apa yang akan terjadi pada masa depan saat warisan ini dipertanggungjawabkan? Akankah Dedi mampu menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan, atau akankah warisan ini berakhir menjadi kutukan? Semua jawabannya ada di ujung keris yang tak pernah salah.